Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita mistis dari Muhammad Nafid. Bagi teman-teman yang suka membaca, teman-teman bisa langsung mampir ke fanspage-nya Muhammad Nafid. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Nah, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai selesai. Di dalam video ini, aku akan berperan sebagai Angga. Good night. Sebut saja namaku Angga. Umurku 25 tahun. Dan aku bekerja di sebuah kantor marketing di Jawa Timur. Ya, bisa dibilang aku ini orangnya biasa-biasa saja. Dan terlebih lagi, aku selalu gagal dalam hal percintaan. Bukan dalam hal cinta saja sih. Terkadang aku juga berpikir jika hidupku ini tidak berguna sama sekali, entah di masyarakat ataupun di keluarga. Aku mencintai seorang wanita. Ya, sebut saja namanya Wulan. Dia cantik, baik, dan bagiku, dia sangat sempurna. Setiap pagi dia selalu tersenyum pada aku saat di kantor. Tapi aku sadar, aku ini hanya orang biasa dan jelek, yang tidak akan pernah bisa bersanding dengan bidadari sepertinya. Aku sangat ingin mengakhiri hidup yang membosankan ini. Tapi, apa jika aku mengakhiri hidup, permasalahan ini akan selesai? Apa jika aku mati, semua udah usai? Tapi, bagaimana caranya aku mati dengan tenang, tanpa menyusahkan orang lain? Aku selalu memikirkan ini setiap hari. Dan akhirnya, aku menemukan solusi jika aku ingin mengakhiri hidup di atas ketinggian. Apalagi, hari ini aku sakit hati, karena wanita yang kucintai sudah berpacaran dengan orang lain. Minggu depan, aku berencana ambil cuti dan menetapkan niatku untuk berangkat sendiri ke gunung. Rumahku memang dekat dengan Gunung Argopuro, gunung dengan trek terpanjang di Pulau Jawa, dan kemungkinan akhir hidupku akan ada di sana. Minggu tiba, aku sudah mempersiapkan semuanya. Ya, seharusnya aku tidak membawa apa-apa, karena agar dapat izin aku membawa tas dan beberapa peralatan lainnya. Lagi pula, tas ini juga nantinya aku buang di sana. Aku berangkat seorang diri dengan menaiki bus dan ojek untuk menuju ke pos Simaksi. Sekitar 3 jam perjalanan, aku sampai di pos Simaksi dan meminta izin agar bisa melakukan solo hiking. Awalnya terjadi debat begitu lama, dan akhirnya aku mendapat izin dengan syarat hanya 5 hari. Jika lebih, aku akan dikenakan denda. Tapi ya bodo amat sih. Jasadku juga bakal selamanya ada di Argopuro. Perjalanan dimulai turun menuju ke pertigaan ke arah perkebunan anyar dingin, melewati kebun penduduk yang kebanyakan ditanami jagung dan padi. Ternyata seperti ini jalur ke gunung. Ya, aku sendiri baru pertama kali ke gunung. Jadi, pemikiranku gunung itu jalurnya bebatuan dan terjal. Setelah melewati perkebunan itu, aku masuk ke perkebunan 2 yang rata-rata ditanami kopi dan sengon. Jalur yang awalnya landai itu akhirnya mulai menanjak dan memasuki kawasan hutan damar. Di sini nafas mulai ngos-ngosan. Ya, maklum sih. Ini adalah pertama kalinya aku melakukan pendakian. Sekitar 2 jam perjalanan, aku memasuki batas hutan Soaka. Aku istirahat sejenak di situ untuk minum dan makan makanan ringan. Perjalanan masih sangat panjang. Jika aku bunuh diri di sekitar sini, pasti cepat ditemukan orang. Berbeda jika aku akan loncat nanti dari ketinggian, pasti badanku akan hancur lebur dan tidak akan pernah ditemukan lagi. Setelah cukup lama duduk, aku kembali melakukan perjalanan.
Dari batas suaka alam, hutan semakin lebat dan jalur semakin terjal. Aku juga perlu waspada, karena di kawasan ini banyak dihuni babi hutan. Setelah lama berjalan, aku sampai di puncak bukit dan menemukan persimpangan jalur. Jalur lurus menuju ke puncak, kalau ke kanan menuju ke taman hidup. Lalu tiba-tiba, aku kepikiran untuk mampir ke danau taman hidup. Akhirnya aku mengambil jalur kanan untuk menuju ke danau taman hidup. Sekitar 1 jam lebih perjalanan, akhirnya aku sampai di danau taman hidup. Begitu indah dan mempesona tempat ini. Ya, meskipun banyak kabut yang menutupi danau, tapi masih terlihat sangat indah. Ada sekitar tenda di sini. Ternyata ada juga pendaki yang ngecamp di sini. Aku langsung merebahkan tubuhku sejenak, dan setelah itu aku bergegas membangun tenda dan bersiap-siap untuk memasak. Karena waktu itu perut sudah mulai keroncongan. Sekedar info aja ya, tepian danau ini cukup berbahaya karena rawa berlumpur. Jika ingin mengambil air, harus melewati jembatan dermaga kayu. Aku mengambil air dan membasuh muka. Cukup segar sekali air danau ini. Karena danau itu begitu segar, aku berencana untuk mandi di sini besok. Lalu, aku melamun sebentar, menikmati kabut tipis yang berjalan menutupi danau ini. Setelah cukup lama melamun, aku balik ke tenda dan membawa 2 botol air. Langit sudah mulai petang. Setelah selesai masak dan makan, aku membuat secangkir kopi dan balik lagi ke dermaga danau. Malam itu langit cukup cerah dan indah. Bintang bertaburan dengan diiringi cahaya rembulan yang terang. Malam itu hatiku sangat tenang. Lalu aku berpikir, apa aku hanya perlu refreshing otak seperti ini agar pikiranku tidak selalu tentang mati? Sesampai di dermaga, aku merebahkan tubuhku melihat danau yang seindah ini. Andai saja Wulan bisa jadi milikku, pasti aku akan mengajaknya ke sini. Ya, semua itu hanya halusinasiku saja, dan semua itu tidak akan pernah bisa terjadi. Tidak lama kemudian, di ujung danau, samar-samar aku melihat seorang wanita. Dalam hati aku berpikir, kenapa dia malam-malam pergi ke danau? Dia menatapku sambil tersenyum, dan wanita itu terlihat sangat cantik sekali. Perlahan wanita itu berdiri dan berjalan meninggalkan danau. Mungkin rumahnya di sekitar sini, tapi aku masih penasaran siapa wanita itu. Ya, mungkin besok pasti bertemu lagi. Waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Hawa dingin mulai menembus sela-sela jaketku. Lalu, aku meninggalkan danau dan ingin istirahat agar besok pagi aku bisa berjalan menuju ke puncak. Sesampai di tenda, aku merapikan peralatan dan bersiap-siap untuk istirahat. Alarm HP kubunyikan jam 4 pagi dan aku merebahkan tubuhku dan perlahan tertidur. Saat tertidur, aku mendengar suara pijakan kaki seseorang dari luar tenda. Mendengar itu aku pun berpikir, siapa malam-malam ini yang berjalan? Lalu aku terbangun dan melihat jam masih pukul 12 malam. Aku pun membuka pintu tendaku. Setelah dibuka, ternyata aku melihat ada seorang wanita yang berjalan menuju ke dermaga danau. Apa wanita ini yang tadi kulihat di ujung danau? Dia berjalan ke dermaga, dan aku hanya bisa memperhatikan saja apa yang akan dia lakukan. Saat dia akan duduk di dermaga, dia terpeleset dan langsung terjebur ke danau. Sontak aku kaget dan langsung berlari menuju danau. Sesampai di situ, aku melihat ke sekitar danau. Apa wanita ini tenggelam atau bagaimana? Tanpa berpikir panjang, aku juga menceburkan diri ke danau. Saat aku masuk ke dalam danau,
Tiba-tiba nafasku tersengal-sengal dan kepalaku pusing. Aku tidak bisa naik ke permukaan. Lalu aku berpikir, ya mungkin ini akhir hidupku di danau ini, dan aku tidak bisa sadarkan diri. Perlahan aku membuka mataku, tapi kepalaku masih terasa sangat pusing. Dan samar-samar, aku seperti berada di sebuah ruangan. Apa aku sudah mati? Di mana ini? Lalu, tiba-tiba aku mendengar ada suara wanita yang berbicara kepada aku. Masnya sudah sadar? Dan ternyata benar. Itu adalah seorang wanita cantik yang menghampiriku. Sontak aku kaget dan melongo melihatnya. Lalu aku bertanya kepada wanita itu. Mbak, ini siapa? Mas tadi pingsan di danau. Jadi mas saya tolongin dan saya bawa ke rumah. Oh, makasih ya. Tapi emang ada perkampungan di danau sini? Iya, ini buktinya ada mas. Sebentar ya, saya ambilkan minum dan makanan. Ucap wanita itu sambil meninggalkan ruangan. Aku masih bertanya-tanya, di mana sebenarnya aku ini? Dan apa aku ini masih hidup atau sudah mati? Lalu perlahan aku berjalan keluar ruangan dan melihat sekeliling rumah pondokan ini. Setelah aku melihat sekeliling, ternyata benar. Di sini memang ada sebuah perkampungan yang sejuk dan asri. Rumah adat yang masih murni dari kayu dan banyak orang jual beli. Dan ini seperti di film jadul. Orang-orang itu melihatku sambil tersenyum ramah. Ternyata di sini lebih baik dari tempat tinggal awalku. Tidak lama kemudian, dari belakangku datanglah seorang wanita tadi. Masnya udah duduk aja di depan. Ucap wanita itu sambil membawa kendi yang berisi air minum dan beberapa singkong rebus di piring. Lalu, aku menjawab wanita itu. Iya mbak, maaf ya nggak sopan banget. Emang ini kampung udah lama banget ya di sini? Iya mas, udah lama. Ya beginilah keadaannya. Terus, masnya kok bisa pingsan di pinggir danau? Aku awalnya mau nolong wanita mbak. Kejebur di sungai pas aku loncat juga ke sungai itu. Tiba-tiba aku nggak bisa nafas. Dan nggak tahu deh, tiba-tiba aku ada di sini. Wanita itu hanya tersenyum. Lalu, dia lanjut bertanya. Nama mas siapa? Enggak mbak. Mbak sendiri namanya siapa? Panggil saja Eren. Mas diam di sini aja, nginep juga nggak apa-apa. Daripada masnya nggak ada tujuan. Iya sih mbak. Aku awalnya ke gunung ini pengen bunuh diri. Entah sangat membosankan hidup ini. Emang kenapa bisa gitu mas? Ya entahlah mbak. Sangat bosan sekali. Udah kayak males hidup gitu. Mbak sendiri aja di sini? Enggak mas, di sini ada ibu. Kebetulan ibu lagi keluar. Bentar ya mas, tunggu di sini. Lalu Eren kembali masuk ruangan. Ternyata masih ada ya wanita cantik dan lembut yang baik hatinya. Aku mulai kagum dengan sosok Eren. Entah siapa dia, semoga saja dia bisa mendapatkan pasangan yang baik. Karena dia juga berhati baik dan lembut. Perlahan Eren keluar dari ruangan. Aku melongo melihatnya. Ya Tuhan, cantik sekali. Dia menggunakan kebaya dan selendang, menambah sempurna kecantikan wanita ini. Melihatku yang sedang melongo, Eren bertanya kepadaku. Mas Angga kok melongo sih? Ada yang salah ya? Enggak. Aku cuma kagum aja. Kamu cantik banget gitu. Mas bisa aja. Yuk mas, aku ajak keliling desa biar nggak bosan di sini. Lalu aku dan Eren pergi berdua keliling desa. Hawa dingin dan sejuk disertai kicauan burung yang merdu. Sangat damai sekali desa ini. Penduduk yang sangat ramah dan lingkungan yang sangat bersih dan asri.
Ya, aku betah kalau tinggal di sini. Setelah memandangi rumah penduduk itu, pandanganku teralihkan lagi pada sosok wanita cantik di depanku. Andai saja ada wanita secantik dia yang bisa mencintaiku, mungkin aku sangat bahagia sekali hidup ini. Tibalah kami berdua di sebuah sungai besar dan airnya sangat jernih. Kami berdua singgah di sini dan menikmati indahnya aliran sungai. Ketika berada di sungai itu, Aaron berucap, Duduk di sini dulu ya, Mas. Iya, Mbak. lalu Aaron turun ke sungai dan membasuh mukanya. Melihat Aaron yang sedang membasuh mukanya, dalam hati aku bilang, astaga, sungguh indah dan menawan melihatnya membasuh muka cantiknya. Ketika aku sedang fokus memandanginya, tiba-tiba Aaron bilang, Mas ngelamun lagi. Airnya segar, Mas. Nggak cuci muka juga. Iya, Mbak. aku pun turun dan membasuh muka juga. Kami berdua naik dan duduk di sebuah batu besar di pinggir sungai. Di situ kami berdua saling mengobrol. Gimana Masnya? Betah di sini? Ya, betah banget. Suasananya nyaman. Apalagi ada wanita cantik. Mas bisa aja. Masnya emang nggak punya pacar atau istri gitu? Ya, mana ada Mbak wanita yang mau sama saya. Saya kan jelek. Ya, pasti ada lah, Mas. Ucap Aaron sambil tersenyum. Di situ kami berdua mengobrol lama dan sesekali bercanda di pinggir sungai. Kami saling tatap satu sama lain. Dan aku perlahan mulai jatuh cinta dengan sosok yang bernama Aaron. Tanpa disengaja, aku bilang pada Aaron, Mbak, kalau misalnya aku jatuh cinta sama Mbak gimana? Ya nggak apa-apa, Mas. Namanya juga jatuh cinta. Cinta nggak bisa milih. Siapapun berhak jatuh cinta. ucap Aaron sambil tersenyum. Lalu, aku melanjutkan perkataanku. Emang Mbak nantinya mau nerima aku yang jelek kayak gini? Kenapa nggak bisa nerima, Mas? Masnya ini orang baik banget. Aku sendiri juga pengen punya laki-laki kayak Mas Angga. Sontak aku langsung memeluk Aaron sambil menangis bahagia. Hari ini adalah hari yang gak pernah kulupakan dalam hidupku. Sambil memeluk Aaron, aku bilang, Aku mau kamu jadi pendamping hidupku, Aaron. Meskipun kita baru sehari kenal, tapi kamu sudah membuatku tahu apa artinya ketulusan. Iya, Mas. Aku juga ingin kamu ada di sampingku selamanya. Jangan pernah lupakan aku ya. Setelah itu, kami berdua berlalu pergi meninggalkan sungai. Sepanjang perjalanan, kami bersenda gurau. Aku mendorong Aaron sepanjang perjalanan, hingga akhirnya kami sampai di rumah. Sampai di rumah, ternyata di sana ibu Aaron sudah pulang. Melihat kedatangan kami berdua, ibu Aaron bertanya, Dari mana aja kamu, Nak? Ibu cariin gak ada di rumah. Iya, Bu, maaf. Aku habis nemenin Mas Angga jalan-jalan. Iya, kenalin. Ini Mas Angga. sambil berjabatan tangan dengan ibu Aaron, aku berucap, Kenalin, Bu. Saya Angga. Iya, Nak. Saya ibunya Aaron. Sini, Aaron. Ikut ibu sebentar. Biar Nak Angga duduk dulu di depan. Lalu, Aaron masuk rumah bersama ibunya. Sebelum masuk, Aaron bilang pada aku, Bentar ya, Mas. Mas tunggu di sini. aku kepikiran ada masalah apa. Apa kedatanganku di sini yang salah? Atau harus minta izin dulu sebelum menginap? Tapi entahlah, mungkin mereka ada masalah pribadi dan aku tidak boleh tahu. Tidak lama kemudian, Aaron dan ibunya keluar dari ruangan dan ibunya menyuruhku masuk dengan Aaron. Sesampai di dalam, aku dipersilakan duduk. Setelah duduk, ibunya Aaron bilang padaku, Nak, ibu tahu kamu dan Aaron saling mencintai.
Tapi ibu punya syarat untukmu. Iya Bu, apa itu? Mungkin saya akan sanggup memenuhi. Tolong kamu jangan keluar rumah apapun itu. Tapi kenapa Bu? Kok tidak boleh keluar rumah? Ya itu saja syarat ibu. Kamu sanggup apa tidak? Iya deh Bu, aku sanggup. Asalkan aku selalu bersama dengan Eren. Akhirnya sepakat. Aku bisa memiliki Eren sepenuhnya, asalkan aku tidak boleh keluar dari rumah ini. Tapi, ya bodo amat lah. Yang penting aku bisa selamanya bersama wanita yang kucintai. Kami berdua selalu bersama setiap hari. Jika ibu Eren pulang dari perkebunan, kami selalu membantu masak berdua, berbagi cerita, dan ya ini sebuah keluarga yang kuimpikan. Setiap malam, saat tidur aku selalu memandangi wajah Eren. Wajah wanita yang kucintai dan tak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku. 1 minggu telah berlalu, dan pada suatu pagi, pada saat Eren sedang memasak di dapur, aku yang berada di ruang makan, tiba-tiba aku mendengar suara gamelan dan orang ramai di luar. Dalam hati aku bilang, ada apa ini? Rasa penasaranku mengajakku mengintip keluar. Ternyata di sana ada acara di desa. Entah ada acara apa. Setiap orang membawa makanan ramai-ramai. Dan aku ingin sekali melihat langsung keluar rumah. Tapi aku masih ingat dengan janjiku kepada Ibu Eren, jika aku tidak boleh keluar rumah sama sekali. Tapi ya gak apa-apa lah kalau sekali. Perlahan aku membuka pintu agar Eren tidak mengetahui jika aku keluar rumah. Ternyata benar, di sana ada acara di desa. Setiap rumah menaruh makanan dengan desain unik di depan rumah. Suara gamelan mengiringi acara ini. Dari kejauhan, ada kereta kuda dan diiringi para penjaga yang gagah berani. Mungkin di dalam kereta itu adalah seorang putri kerajaan. Ketika aku sedang melihat acara itu, tiba-tiba Eren mengagetkanku. Mas, kamu kok keluar rumah? Kan kamu udah janji sama ibu. Maaf, aku penasaran apa yang terjadi di luar. Tapi kamu udah janji. Ucap Eren sambil menangis. Dan aku merasa bersalah. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba kereta kuda yang tadi kulihat lewat di depan rumah dan berhenti sejenak. Ternyata benar, ada putri kerajaan di dalamnya. Dia menatapku tajam, dan Eren hanya menundukkan kepala. Apa ada yang salah denganku? Aku bingung. Putri ini tersenyum dan melanjutkan perjalanan pergi. Muka Eren tiba-tiba pucat, dan aku sangat merasa bersalah. Aku pun berbicara kepada Eren. Maaf ya Eren, emang salah banget ya kalau aku keluar rumah. Iya gak apa-apa mas, semua udah terjadi, jadi gak usah dipikirkan lagi. Sekarang masuk aja ke rumah. Ucap Eren mengajakku masuk rumah. Mukanya masih pucat dan sedih. Aku tidak tahu harus gimana. Aku memeluknya dan menenangkannya. Apapun yang terjadi, jangan lupakan aku ya mas. Tidak, aku tidak akan pernah melupakanmu. Setelah itu, kami berdua tertidur. Malam pun tiba. Aku dan Eren terbangun. Setelah terbangun, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu, dan ibu membukakannya. Setelah membuka pintu, aku mendengar ibu sedang berbicara dengan seseorang. Ada apa Tuan Pengawal? Kami ada perlu dengan anak ibu sebentar, ucap pengawal itu. Lalu ibu menghampiri kami. Eren, pengawal putri ada yang perlu denganmu. Lalu Eren menjawab, Iya bu, sebentar ya. Setelah itu Eren bangun dan mengikuti pengawal tersebut. Aku pun berpikir, ada apa ini? Apa ini masalah aku keluar rumah tadi?
aku dan ibu menunggu Eren dengan cemas. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Eren balik diantar pengawal tadi. Dan di situ, Eren sedang menangis sambil memeluk ibu. Setelah itu, dia menangis memelukku dengan erat. Lalu, ibu dipanggil oleh pengawal. Ibu pun keluar menemui pengawal. Lalu, Eren berucap sambil menangis kepadaku. Maafin aku ya mas. Ada apa? Kamu kenapa? Ucapku sangat bingung dengan keadaan ini. Tidak lama kemudian, ibu menghampiriku dan Eren dengan raut wajah yang sedih. Kamu orang baik nak. Terima kasih sudah mencintai anak ibu dengan tulus. Besok kamu dan Eren dipanggil menghadap Tuan Putri. Kenapa bu? Apa aku melakukan kesalahan? Sudah, kamu sekarang tidur saja dengan Eren. Besok pagi, kamu diminta menghadap Tuan Putri sama Eren. Ucap ibu lalu meninggalkan ruangan dan menuju ke kamarnya. Eren mengajakku istirahat. Dia tertidur pulas. Dan aku masih bingung dengan apa kesalahan yang kuperbuat. Kenapa semua jadi serunya begini? Tapi entahlah. Semoga besok pagi semua masalah akan usai. Dan malam itu, aku pun langsung istirahat. Pagi pun tiba. Aku dan Eren bersiap-siap ke istana. Aku dan Eren pamit ke ibu. Lagi-lagi, ibu memelukku dengan erat sambil menangis. Dan kami berdua melakukan perjalanan ke istana. Sepanjang perjalanan, Eren memegang tanganku dengan erat. Aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Sesampai di depan gerbang istana, kami disambut ramah oleh penjaga gerbang dan dipersilakan masuk. Setelah melewati gerbang istana, kami berdua berjalan masuk ke istana. Dan benar saja, Tuan Putri yang kulihat kemarin pagi saat ada acara di desa, ternyata sudah menanti kami berdua. Kami pun langsung duduk di depan Tuan Putri. Maaf sudah mengganggu ketenangan kalian berdua. Eren, kamu sudah melakukan kesalahan besar. Kamu sudah mengajak manusia ke sini, dan kamu juga sudah jatuh cinta padanya. Mendengar itu, aku menyahut pembicaraan mereka. Maaf, maksud Tuan Putri gimana? Saya nggak ngerti. Tuan Putri hanya tersenyum. Dia menyuruh pelayannya mengambil sebuah kaca besar dan memperlihatkannya kepadaku. Setelah aku lihat cukup jelas, ternyata itu adalah jasadku dan ada beberapa orang seperti tim SAR di danau sedang mencari sesuatu. Itu adalah ragamu. Ragamu telah disembunyikan oleh Eren. Dan Eren, dia membawa jiwamu ke sini. Kamu masih hidup dan kamu harus kembali ke kehidupanmu semula. Mendengar itu, Eren menangis. Sambil memelukku, dia berbisik. Maafkan aku Mas Angga. Lalu aku bertanya pada Tuan Putri. Tapi Putri, jika saya harus mati, saya tidak masalah, asalkan saya bisa bersama Eren. Tidak bisa. Dimensi kamu dan dimensi kami sudah berbeda, dan kamu belum saatnya untuk mati. Coba lihat di sana. Itu perempuan yang kamu cintai saat ada di dunia, dan orang tuamu bingung mencarimu. Lalu aku melihat kembali ke kaca itu. Dan ternyata benar. Di situ aku melihat Wulan, wanita yang kucintai dulu saat aku sebelum bertemu dengan Eren dan orang tuaku mencariku. Ternyata selama ini mereka sayang kepadaku. Tapi apa yang aku lakukan? Aku sudah membuat mereka bingung. Lalu Tuan Putri lanjut berucap. Sudah saatnya Eren, kami harus mengembalikannya ke alamnya lagi. Eren dengan tangisannya menarik tanganku dan mengajakku keluar dari istana. Dia mengajakku ke suatu tempat, yaitu tempat di pinggir sungai yang kemarin kami duduki. Sesampai di situ, tiba-tiba raut wajah Eren berubah menjadi menyeramkan, dengan wajah pucat yang penuh darah. Inilah wajahku sebenarnya, Angga.
tidak ada yang bisa mencintaiku setelah melihat wajah asliku. Dan kamu saat ini pun merasa ketakutan kan? Dan cintamu mungkin juga sudah hilang melihat ini. Ucap Aaron sambil menangis. Aku pun perlahan mengusap air matanya. Bagaimanapun dirimu, aku sudah berjanji akan mencintaimu. Jika memang aku harus mati, aku rela agar bisa bersama denganmu selamanya. Tidak lama kemudian, wajah Aaron berubah menjadi sosok wanita cantik lagi. Setelah wajahnya berubah menjadi cantik lagi, Aaron berucap, Tidak, Angga. Cinta kita sudah berakhir sampai di sini. Kita sudah beda dimensi. Dan kamu harus kembali ke kehidupanmu semula. Ada wanita yang menunggu kembalinya dirimu. Cukup danau itu yang akan menjadi saksi bisu perjalanan cinta dua dimensi yang berbeda. ucap Aaron kepadaku. Setelah itu, Aaron langsung mendorongku ke sungai, dan aku langsung merasa pusing dan tidak sadarkan diri. Saat ku buka mataku, ternyata sudah banyak orang yang mengitariku. Orang tuaku memelukku, dan Wulan juga memelukku. Melihat itu semua, dalam hati aku berkata, "Maafkan aku Tuhan, aku sudah salah menilai kehidupanku untuk ke depan. Aku akan menjalani kehidupanku dengan semula. Ternyata banyak orang yang menyayangiku." Setelah itu, ibu membawaku pulang ke rumah, dan Wulan juga mengikuti sampai ke rumah. Sesampai di rumah, Wulan bilang padaku, Enggak, kamu bikin khawatir semua orang. Iya, maafin aku ya. Maafin aku juga, Pak. Ma. Lalu, Wulan memelukku. Sambil memelukku, Wulan berucap, Aku sayang kamu, enggak? Kamu jangan ngelakuin hal bodoh lagi. Mendengar itu aku kaget. Ternyata wanita yang kuidamkan juga menyayangiku. Aku pun menjawab perkataan Wulan. Bagaimana bisa kamu suka dengan pria jelek sepertiku? Bagaimanapun dirimu, jika sudah jatuh cinta, aku harus menerima semua kekuranganmu. Beberapa hari ke depan, akhirnya aku dan Wulan pun bertunangan. Sebelum hari pernikahan tiba, aku mengajak Wulan pergi ke danau Taman Hidup. Awalnya dia menolak, tapi akhirnya setuju. Kami pergi berdua. Ya, perjalanan cukup seru, meskipun agak lama, karena Wulan juga pertama kali naik gunung. Sekitar 3 jam perjalanan, kami sampai di danau Taman Hidup. Di situ Wulan senang sekali, dan dia menikmati keindahan danau ini. Kami pun mengabadikan momen berdua. Lalu tiba-tiba, Wulan melihat ada seorang wanita cantik. Sontak aku langsung memanggilnya. Aaron, ini aku Angga. Dan benar saja, dia langsung menghampiri kami dan berdiri tepat di hadapan kami di dermaga. Melihat itu Wulan ketakutan. Tapi aku langsung memeluknya dan menenangkannya. Terima kasih Angga. Kamu sudah pernah memberikan ketulusan cinta yang tidak pernah dimiliki seorang manusia yang kutemui sebelumnya. Kamu sudah mendapatkan pendamping yang sangat cantik. Jaga dia, Angga. Jangan pernah sakiti perasaannya. Dan juga jangan pernah lupakan aku. Ucap Aaron sambil berlalu pergi, meninggalkan kami. Perlahan air mataku menetes. Dalam hati aku bilang, "Terima kasih Aaron, kamu sudah hadir di hidupku dan memberikan warna di hidupku." Setelah kejadian itu, aku tidak akan pernah melupakan Aaron. Dan aku berjanji, aku akan selalu mengunjungi dia di danau ini. Danau ini menjadi saksi bisu perjalanan 2 dimensi yang berbeda antara aku dan Aaron. Nah, begitulah ceritanya teman-teman. Gimana? Seru nggak? Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai.
Buat teman-teman yang punya cerita mistis dan horor dan ingin di-share di channel ini, teman-teman bisa kirimkan ceritanya melalui email yang sudah ditulis di kolom deskripsi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.